Sekarang kita lanjut ke service lainnya, yaitu storage service. Di Azure, storage service itu ada berapa? Ada lima bagian. Ada namanya Azure Blob, Azure Disk, Azure Files, Azure Tables, dan Azure Queues. Jadi intinya sebenarnya semua service ini itu ada dalam satu storage account. Ketika kita ingin menggunakan Azure Blob, Azure Disk, Azure Files, Azure Tables, dan Azure Queues, kita harus membuat storage account terlebih dahulu. Lalu kita lihat di sini ada, kalau queue itu kan untuk queuing. Misalkan kita familiar dengan RabbitMQ atau dengan Kafka, kita bisa menggunakan queuing service menggunakan queue storage. Atau ada table storage. Table storage itu kan NoSQL, sebenarnya NoSQL biasa, cuman dia itu bersifat seperti table. Relasinya bentuknya adalah tabel. Tapi dia tidak ada konsep join di situ, hanya bentuk tabel, itu ya datanya dalam bentuk tabel, udah itu aja. Kalau ada blob storage itu berisi binary big large object, bisa dalam bentuk file, PPT, PowerPoint, atau dia file media. Intinya dia bentuknya disimpan dalam bentuk binary. Lalu ada file storage. File storage ini biasanya untuk file sharing, file server, misalkan contohnya adalah FTP server, itu adalah file server. Nah, di Azure juga ada namanya file storage. Jadi kita bisa memapping drive seolah-olah kita sedang menggunakan file server tertentu. Misalkan dari kita ingin mengakses folder D, kita bisa network mapping ke file storage yang ada di Azure. Lalu ada di storage ini yang kita gunakan untuk untuk storage yang bersifat permanen dari virtual machine. Bisa untuk OS-nya, juga bisa untuk data-data lainnya. Keuntungan menggunakan Azure Storage Service yang pertama itu dia termasuk infrastructure as a service, meskipun penggunaannya itu pembayarannya itu bukan berdasarkan dia itu pay as you go, tergantung apa yang kita gunakan. Lalu semua service di sini tersedia pada satu storage account. Ya, ini yang saya bilang tadi, bahwa storage account itu harus dibuat di awal, baru kita bisa menggunakan service-service tersebut. Kita bisa menggunakan salah satu aja, nggak harus menggunakan semuanya, dan kita hanya dikenakan biaya untuk apa yang kita gunakan. Lalu dari sisi pricing, ya ini pricing berdasarkan access tier. Ada 3 access tier nanti yang dibahas, dari cold tier, hot tier, sama archive tier. Lalu ada bayar berdasarkan data yang disimpan pada transfer data dan transfer data. Jadi kita coba bayar berdasarkan dua hal. Kalkulasi matriksnya itu berdasarkan dua hal, yaitu data yang disimpan berapa gigabyte dan juga berapa data yang ditransfer keluar outbound traffic-nya. Selain dari sisi access tier, selain biaya dari access tier, ya access tier kan biayanya lebih ke lebih ke arah menentukan harganya, tapi dari sisi matriks naik turunnya itu hanya bergantung pada data yang disimpan dan transfer data. Lalu dari sisi redundancy, Azure Storage itu memiliki banyak tipe redundancy yang bisa kita pilih. Ada namanya LRS. LRS itu hanya ada di satu data center. Jadi satu data center itu tapi terdiri dari 3 instance, ya. Jadi Azure Storage itu selalu ada 3 instance. Jadi meskipun kita menggunakan satu nih, tapi kita buat satu storage account, itu ada 3 instance storage yang dibuat, sehingga otomatis dia akan high available. Lalu dari situ redundancy ada juga namanya ZRS, Zone Redundant Service, itu dia ada di beberapa availability zone. Jadi ketika ada satu zona mati, maka masih tetap stabil. Jadi ini yang LRS ini terancam rusak ketika data centernya down. Tapi kalau ZRS terancam rusak ketika regionalnya itu down. Ada juga GRS. GRS itu Geo Replication. Jadi
Misalkan kita ada region, ada beberapa region. Jadi storage service kita akan dideploy di beberapa region. Ketika satu region mati, maka masih ada backup di region lainnya. Ada juga GZRS. Nah, ini gabungan antara ZRS dan GRS. Dia udah beda region, tapi juga ada di availability zone di masing-masing region. Sehingga bisa bilang akan lebih available, lebih aman dari bencana. Yang pertama, resource storage yang kita bahas adalah Azure Blob. Blob storage ini untuk menyimpan unstructured data, ya tadi seperti media file atau seperti data seperti video dan lain-lain, image. Nah, untuk file dalam, nah, ini digunakan untuk menyimpan file dalam ekstensi apapun. Penyimpanannya itu di dalamnya itu ada bentuk kontainer. Jadi kontainer itu maksudnya dia bentuknya kayak folder-folder. Di sini sebelah kanan kita lihat ada account, ada storage account. Di dalam storage account itu ada kontainer. Di dalam kontainer itu ibaratnya kayak folder di Windows kita, biasanya di Windows Explorer. Lalu di dalam folder itu ada blob. Blob itu item-itemnya. Di sini ada image, bisa dia video.avi, bisa juga dia .mp3, bebas apapun itu. Lalu ini juga bisa digunakan untuk static site. Static site artinya ada HTML, JS, CSS, itu bisa di hosting sekaligus menjadi sebuah static site content. Kita bisa membuat sebuah server static ya, menggunakan Azure Blob, menggunakan fitur static site. Lalu untuk backup dan disaster recovery, kita juga menggunakan Azure Blob. Dalam artian kalau ketika disaster recovery atau ketika backup, data yang disimpan di data center primer itu akan disinkronisasi atau secara berkala akan dipindahkan ke Azure Storage, dan Azure Storage lebih tepatnya itu adalah ke Azure Blob Storage yang sekarang kita bahas. Ada 3 akses tier di sini, hot, cool, and archive. Hot itu adalah akses tier yang paling murah dari harga pengaksesannya, tapi paling mahal dari sisi penyimpanannya. Sementara paling bawah itu archive, itu paling murah dari sisi penyimpanannya, tapi paling mahal dari sisi pengaksesannya. Maksudnya gini, kalau misalkan kita menyimpan data di tier hot, artinya data tersebut ketika kita akses itu murah. Tapi jumlah gigabyte-nya itu semakin banyak jumlah gigabyte yang kita simpan, itu semakin mahal. Tapi kebalikannya dengan archive. Semakin sering diakses datanya, itu akan semakin mahal. Tapi jumlahnya, ketika jumlah data yang disimpan banyak, itu nggak akan semahal ketika jumlah data sebanyak itu disimpan di tier yang hot. Seperti itu. Yang hot ini yang frequently access, secara sederhana. Kalau misalkan cool itu sering diakses cuma jarang. Kalau archive itu sangat jarang diakses, atau bisa dibilang kalau bisa nggak usah diakses, ya archive tier seperti itu. Sekarang kita lanjut ke Azure Disk. Azure Disk ini seperti yang kita bilang tadi, Azure Disk itu biasanya dipakai di virtual machine. Dia bisa sebagai OS disk atau bisa juga sebagai data disk. Jadi penyimpanan hard disk ini seperti hard disk ya, kalau misalkan di dunia nyata, entah bisa ada pilihan antara SSD dan SDD. Ya, kalau SSD itu kan dia bersifatnya logical solid state disk. Dia cenderung dari sisi performance lebih cepat ketimbang SDD, hard disk drive. Lalu Azure Disk ini hanya bisa di-attach 1 per VM, 1 per virtual machine. Jadi maksudnya 1 VM, 1 VM. Maksudnya VM dia cuma bisa
di-attach ke satu VM, nggak bisa di banyak VM. Jadi kita nggak bisa nih ada 3 VM semuanya attach di satu Azure disk, itu nggak bisa. Tapi kalau satu VM punya banyak disk itu bisa. Lalu ya ini digunakan untuk virtual machine, ya jelas. Dan menggunakan blok itu blok yang khusus untuk read write yang sifatnya sekuensial seperti Azure Disk ini. Lalu ada juga Azure Files. Azure Files ini yang tadi file storage, intinya itu adalah seperti FTP server. Jadi kita bisa mengakses sebuah server yang isinya adalah banyak file dan seperti bisa diakses seperti Windows Explorer. Yang ketika kita buka folder, di dalamnya ada file-file, tapi itu sebenarnya bukan berada di komputer kita, tapi ada di server. Sering digunakan untuk file sharing, dan protokol yang disupport ada NFS dan SMB. SMB yang biasa dipakai untuk Windows, NFS biasanya NFS itu lebih general. Lalu digunakan untuk virtual machine, bisa juga hanya bisa satu per VM. Ini kopian yang sebelahnya ya harusnya.